dalam pembuatan media ajar berupa papan deteksi mindset keuangan yang saya buat. Saya berupaya menyusun matrik untuk mengukur keberhasilan dari media edukasi yang saya buat dengan berfokus pada tujuan saya membuat media edukasi. Latar belakangi dari pembuatan papan deteksi mindset keuangan ini adalah yang pertama, saya berupaya bagaimana guru-guru itu bisa memahami mindsetnya sendiri tentang uang. Implementasi program guru kreatif cerdas finansial berupa media ajar papan deteksi mindset keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari rekan-rekan guru dalam pembuatan media edukasi dan pemahaman literasi finansial. Yang kedua, bagaimana saya juga bisa menyiapkan rekan-rekan guru itu punya dampak yang lebih luas ke ekosistem sekitar dengan membagikan apa yang saya sampaikan ini, serta mereka bisa mengimplementasikan media edukasi yang saya buat. Dan saya juga berupaya dengan dengan implementasi ini saya bisa mengukur dampak dari media edukasi yang saya buat, serta tujuan yang lebih utama adalah bagaimana teman-teman saya itu bisa memahami mindset keuangan dan membedakan kebutuhan serta keinginan dan bagaimana mereka memahami pengelolaan dana darurat dan investasi. Implementasi dari media edukasi literasi finansial, papan deteksi keuangan yang kemarin saya laksanakan, itu saya awali dengan pembukaan di mana saya memperkenalkan diri sebagai peserta guru kreatif cerdas finansial, kemudian memaparkan sekilas tentang program guru kreatif cerdas finansial, dan menyampaikan bahwa media ajar yang saya buat ini merupakan integrasi literasi keuangan yang diselenggarakan oleh Yayasan Guru Belajar dan Bank BTPN. Kemudian saya menyampaikan tujuan dari sesi implementasi media edukasi literasi finansial berupa papan deteksi mindset keuangan, yaitu yang pertama menjelaskan dan mengimplementasikan media edukasi literasi finansial yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua mengukur dampak implementasi media edukasi. Yang ketiga memahami mindset keuangan pengguna dalam membedakan kebutuhan dan keinginan serta bagaimana memahami pengelolaan dana darurat dan investasi. Kemudian 5 menit berikutnya saya menjelaskan tentang cara menggunakan papan deteksi keuangan. Setelah itu dilanjutkan acara inti, saya berupaya menguji coba kembali penggunaan papan deteksi mindset keuangan, lalu menjelaskan selayang pandang tentang bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana. Kemudian 15 menit berikutnya saya mengajak para guru untuk mengisi Google Form melalui link yang sudah saya unggah di grup sekolah. Setelah itu saya meminta mereka untuk merefleksikan apa yang sudah didapat dari kegiatan hari ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan penutup berupa quote dan salam. Fakta menarik yang saya peroleh ketika implementasi kemarin dilakukan, saya melihat antusias teman-teman dalam menggunakan media edukasi yang saya buat. Mereka juga berteriak gembira ketika mereka mendapatkan rentang nilai yang baik dalam pengelolaan literasi keuangan, dan ada juga yang sangat mentertawakan diri mereka karena mendapatkan skor yang lebih rendah. Itu juga mereka sangat kegirangan dan berupaya untuk memperbaiki apa yang sudah mereka pikirkan selama ini, bagaimana mengelola keuangan dengan bijaksana. Meskipun media edukasi yang saya buat ini masih jauh dari sempurna, namun saya sangat senang ketika teman-teman itu mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang mereka gunakan dari alat yang saya sediakan. Itu merupakan suatu kepuasan tersendiri buat saya. Hasil skor post-test yang dihasilkan oleh peserta implementasi itu 83 rata-ratanya. Nilai tertinggi 10, terendah 7. Di sini saya melihat bahwa media edukasi ini berdasarkan pengukuran menunjukkan bahwa sudah baik, walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan.
bisa karena sudah bisa membantu pemahaman guru dalam membedakan kebutuhan dan keinginan, serta bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana, baik itu pengelolaan dana darurat, tabungan, maupun investasi. Yang menjadi catatan saya adalah ada satu soal yang banyak sekali mengalami kesalahan. Yang betul hanya 3. Di sini adalah berapa jumlah ideal dari dana darurat yang harus dimiliki seseorang. Artinya ketika saya kemarin mengimplementasikan ke rekan-rekan, ternyata itu media edukasi saya masih belum menjawab jumlah ideal dana darurat yang harusnya dimiliki oleh seseorang. Artinya ini belum menjawab poin ini, dan ini akan menjadi catatan buat saya untuk saya refleksikan agar kedepannya bisa memperbaiki media edukasi ini agar lebih berdampak, lebih bisa memahamkan guru bagaimana membangun dana darurat yang tepat. Kemudian dari kesimpulan atau summary yang ada di Google Form yang saya buat itu untuk pemahaman guru tentang mindset keuangan yang sehat itu 100% sudah berhasil. Mereka udah paham semua, media edukasi saya itu bisa menjawab itu. Yang kedua, 100% juga media edukasi saya ini bisa membuat guru paham tentang pentingnya untuk membedakan kebutuhan dan keinginan dalam mengatur keuangan pribadi. Kemudian 90% guru itu menjadi paham contoh pengeluaran yang termasuk kebutuhan primer ketika menggunakan media edukasi ini. Kemudian bagaimana sebaiknya dana darurat dikelola itu juga 90%. Terus kemudian jumlah ideal dari dana darurat ini tadi sudah saya bahas, ternyata juga masih banyak yang belum begitu memahami. Terus kemudian langkah pertama dalam membentuk kebiasaan investasi yang bijak ini sudah 80% tingkat keberhasilannya. Kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan saat memulai investasi jangka panjang ini juga 90%. Kemudian bagaimana seseorang dapat mengubah mindset boros menjadi lebih produktif dengan menggunakan media edukasi ini, alhamdulillah 100% bisa menjawab kebutuhan dari guru. Mereka juga jadi lebih paham mengenai kapan waktu harus berinvestasi, serta mereka juga paham alasan pentingnya seorang guru itu dalam memahami mindset keuangan sebelum diajarkan ke peserta didik.